Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube saya Nur Alipatin. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teman-teman selalu dilancarkan usahanya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini tuh aku mau berbagi cara menata dapur aku ya teman-teman. Jadi biasanya yang sering aku lakukan setelah masak ataupun setelah refill, aku langsung menata untuk perbumbuannya ini ke raknya gitu ya teman-teman. Dan untuk penyedap rasa ini aku simpan di rak yang ini. Dan gak lupa ini untuk toples perbumbuannya kita rapihkan gitu ya teman-teman. Jadi biar tetap enak dilihat gitu, jadi langsung aja dirapihkan gitu ya setelah masak ataupun setelah refill. Dan untuk toples, itu aku biasanya ngelap-ngelapnya itu 1 minggu sekali atau sehabis refill gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk toplesnya itu udah kelihatan kotor, jadi aku langsung cuci gitu. Untuk cucian piring kotor itu aku biasanya sehabis masak aku langsung cuci dan sesudah makan juga aku langsung cuci. Jadi biar nggak ada cucian piring yang menumpuk ya teman-teman. Jadi usahakan kita itu harus langsung mencuci untuk piring kotor ataupun barang perabotan yang lain gitu. Dan untuk tempat penyimpanan, yaitu untuk penyimpanan baskom, tutup panci, sama perabotan yang lain, itu aku taruhnya di bawah kolong meja seperti ini ya. Jadi ini untuk mejanya itu dulu bekas meja setrikaan aku gunakan untuk menyimpan barang perabotan aku. Terus aku gunakan gorden kolong gitu, jadi biar nggak terlihat barang perabotannya ya teman-teman. Dan yang biasa aku lakukan ini untuk, perabotan aku taruh ke tempatnya lagi, yaitu untuk, perabotan yang bukan di tempatnya, usahakan itu kita taruh ke tempatnya lagi ya teman-teman. Dan di lemari yang coklat, ini tuh aku simpan barang-barang perabotan aku seperti food container sama barang perabotan yang lain gitu. Jadi biar dapurnya itu tetap terlihat rapi, jadi usahakan kita itu harus rajin, merapihkannya ya teman-teman. Dan ini tuh aku, lagi taruh untuk teko sama cangkir, jadi ini tuh aku taruh di sini di lemari coklat. Dan di lemari coklat ini tuh aku ada simpan untuk stok kopi sama ada mie, terus ada perbumbuan yang lain juga. Jadi itu aku taruh di tempat wadah yang kotak gitu teman-teman, itu bukan storage tapi alhamdulillah itu bisa aku gunakan untuk menyimpan stok kopi ataupun mie ataupun yang lainnya gitu. Alhamdulillah itu bisa kelihatan lebih rapih ya teman-teman. Dan ini tuh aku lagi ngerapihin juga untuk yang di lemari coklatnya. Jadi ini tuh aku usahakan untuk, menatanya biar terlihat rapih gitu. Untuk di bagian yang paling bawah, ini tuh aku ada simpan untuk piring, sama ada botol minum, sama ada blender. Terus untuk gelas itu masih ada di kotak kardus, jadi biar, rapi, ini tuh untuk gelas yang jarang aku pakai, jadi aku taruh aja di kotak kardusnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya aku mau make, itu bisa aku keluarkan gitu dari kotak kardusnya. Dan yang sering aku lakukan yaitu adalah menata piring ataupun gelas atau mangkok ke raknya lagi. Jadi biar dapurnya itu tetap terlihat rapi, usahakan kita itu harus menyimpan barang perabotannya ke tempatnya lagi atau ke raknya gitu. Jadi semua barang perabotan yang ada di dapur ini semuanya aku pakai ya. Cuma itu aku beda tempat aja untuk menyimpan barang perabotannya. Dan untuk yang di rak putih ini seperti piring, mangkok, sendok, gelas, sama cangkir dan juga baskom. Ini aku taruh di rak putih ini jadi biar aku itu gampang gitu pas mau mengambil atau mau pakai untuk perabotannya ini.
Dan untuk piring juga itu aku gampang gitu ya mengambilnya, jadi pas mau makan itu aku tinggal ambil aja di rak piring ini. Untuk baskom yang ukurannya agak besar, ini aku simpannya di bawah kolong meja kompor ini, karena gampang juga gitu pas aku mau mengambilnya. Karena ini kan cuma ditutup aja menggunakan gorden kolong dapur. Dan untuk di bawah kolong meja yang di pojokan, ini tuh aku simpan barang perabotan juga seperti panci dan juga kuali. Dan untuk beras itu aku taruhnya di ember seperti ini, yang di ember warna pink ini teman-teman yang ada tutupnya. Jadi di bawah kolong meja ini aku pakein untuk keranjang, jadi biar naruh perabotannya itu nggak berantakan ya. Dan untuk di kotak kardus yang tadi ini tuh aku simpan untuk seperti kantong plastik untuk tempat sampah, sama ada kain elap, terus di sini juga ada tas untuk belanjaan gitu ya teman-teman. Dan sebisa mungkin untuk barang perabotan yang ada di dapur ini tuh harus sering kita bersihkan gitu. Jadi biar dapurnya ini tuh tetap rapih dan bersih, jadi kita itu harus rajin merawatnya. Untuk tempat penyimpanan makanan aku elap-elap aja, tapi kalau misalnya udah kelihatan kotor, aku langsung mencucinya, jadi biar bersih gitu. Tapi karena ini tuh nggak kelihatan kotornya ya, jadi aku elap-elap aja. Jadi yang sering aku lakukan adalah sering membersihkan dapur ini ya, seperti mengelap-ngelap ataupun merapikannya. Dan ini tuh aku ngelap-ngelap juga untuk penanak nasi, jadi biar tetap bersih gitu. Ini aku membersihkannya cuma menggunakan kain lap kering aja, jadi nggak aku pakein apa-apa ya teman-teman. Dan tidak lupa untuk kompor juga kita harus rajin membersihkannya ya. Apalagi kalau misalnya habis masak itu pasti ada berminyak ataupun kotor gitu. Jadi kita itu harus langsung membersihkannya, jadi biar kotorannya itu tidak menempel. Dan tidak lupa untuk dindingnya kita lap-lap juga. Ini aku membersihkannya tidak menggunakan apa-apa ya, cuma menggunakan kain lap kering aja. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pembersih dapur ataupun Mister Muscle gitu, boleh banget ya teman-teman dipakai untuk membersihkan dapur. Tapi karena aku itu nggak ada ya untuk pembersih dapur, jadi ini aku hanya menggunakan kain lap kering aja. Tapi alhamdulillah ini dapurnya tetap bersih ya teman-teman. Jadi yang sering aku lakukan setiap harinya adalah membersihkan dapur setelah masak ataupun setelah beraktivitas di dapur. Pokoknya kita itu harus rajin-rajin ya membersihkan dapur, karena kalau kita ngelihat dapur kita itu rapi dan juga bersih, rasanya enak gitu ya dilihatnya, terus kita juga tenang gitu ya teman-teman. Untuk menyapu ini tuh aku usahakan untuk menyapu di pagi hari dan juga sore hari. Jadi biar dapurnya ini tuh tetap bersih dan rapi, aku itu seringnya seperti ini ya, yaitu nyapu di pagi hari dan juga sore hari. Tapi kalau misalnya untuk ngepel dapurnya itu aku nggak setiap hari ya teman-teman. Aku itu biasanya untuk ngepel dapur itu 2 hari sekali ya. Karena untuk lantai di dapur ini juga nggak terlalu kotor gitu teman-teman. Jadi ini untuk mengepelnya itu aku nggak setiap hari ya. Jadi yang sering aku lakukan untuk setiap hari yaitu adalah menyapu dapurnya. Karena ini tuh sering banget banyak debu atau kotoran gitu. Dan untuk sampah, ini tadi udah aku buang, jadi aku itu membuang sampah itu di pagi hari dan juga sore hari ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk dapurnya udah bersih, udah rapi. Dan itu tadi cara aku menata dapur agar terlihat rapi dan juga bersih. Semoga video aku ini bisa memotivasi dan bisa menginspirasi teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan. Sekian videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video aku berikutnya.